Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak BE TV, kembali lagi Anda menyaksikan kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Bersama saya Septia Rosadinda akan menemani Sanak BE TV untuk berbincang-bincang masalah kesehatan ya. Pastinya dengan tema kita yang sangat menarik, narasumber yang berkompeten di bidangnya juga. Oke Sanak BE TV, untuk tema kita pada episode kali ini yaitu mengenal penyakit diabetes ya, salah satu penyakit yang sangat berbahaya juga ya kalau tidak dideteksi. Pastinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat berkompeten dan cantik tentunya ya pada episode kali ini, yaitu ada Dr. Melati Putri Wulandari, MMRS. Kita sapa-sapa dulu ya yang udah ada di sini. Halo dokter. Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik sekali. Iya, cantik sekali ya hari ini, udah siap gitu ya dok ya, memberikan wejangan-wejangan kepada Sanak BE TV mengenai Sharing-sharing lah ya gitu betul ya. sekali. Mengenai diabetes ya dok ya. Oke, nah dok, ini judul kita mengenal penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu apa sih dok? Penyakit diabetes. Jadi kalau istilah medisnya itu ya diabetes mellitus. Tapi kalau misalnya untuk kita yang orang awam itu biasanya kenalnya dengan sebutan kencing manis. Oke, betul gula ya dok ya. Kencing manis itu gula. Nah jadi kencing manis ini sendiri itu merupakan suatu penyakit metabolik kronis gitu. Jadi dia disebabkan berbagai macam etiologi. Jadi dia multi etiologi yang ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Nah, jadi itu pengertian dari si diabetes mellitus itu sendiri. Oke, kalau untuk diabetes nih ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Kalau jenis-jenisnya ada. Jadi dia itu diabetes itu ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, kemudian ada diabetes pada kehamilan. Oke. Jadi ada berbagai macamnya juga untuk diabetes ini sendiri. Itu untuk perbedaannya diabetes 1, 2 dan kehamilan itu seperti apa dok? Kalau diabetes tipe 1 ini biasanya itu dia didapatnya itu dari misalnya dari lahir atau usia remaja, jadi pada usia muda. Jadi dia ya terjadi kerusakan di sel beta pankreasnya. Jadi untuk penghasil insulinnya ada kerusakan, menyebabkan biasanya pasien dengan diabetes tipe 1 ini dia terapinya dengan suntik insulin gitu. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 gitu. Jadi itu disebabkan dari tingginya asupan gula yang terus menerus, nanti ujung-ujungnya juga ada kerusakan pada pankreas, sel betanya, nanti juga menyebabkan kadar gulanya yang tinggi terus menerus. Jadi biasanya itu pada usia sekitar 40 tahun ke atas. Nah dari pola hidup yang tidak sehat untuk diabetes tipe 2 itu sendiri. Oke, tapi kalau untuk yang diabetes tipe pertama tadi masih bisa diatasi dengan suntik insulin itu tadi ya dok ya? Biasanya dia pengobatannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang tipe 2 dan lanjutnya itu gimana itu Kalau dok? untuk tipe 2 itu sendiri, dia pengobatan pertamanya nanti dilakukan oral, biasanya dengan gaya hidup terlebih dahulu. Gaya hidup ya, sehat terus tuh. Pengobatan dengan anti diabetes oral. Nanti kalau misalnya dengan gaya hidup dan pengobatan anti diabetes oral ini sendiri tidak menunjukkan perubahan gitu ya? Nanti baru dengan terapi insulin. Oke, di terapi insulin. Nah kalau untuk gejala-gejala yang sering dialami penderita diabetes gitu ya dok ya, itu apa aja sih? Kalau gejala, biasanya kalau untuk gejala awal atau diabetes 1 gitu ya? Iya, pasien datang itu misalnya dengan gejala, biasanya kalau kita sebut itu ada 5P, jadi dia ada istilahnya dalam apa tuh dok? Jadi yang pertama itu poliuri, jadi pasiennya tuh sering buang air kecil, jadi terus-terusan ingin buang air kecil. Kemudian karena dia terus-terusan buang air kecil, volume darahnya menjadi turun, pasiennya juga jadi dehidrasi, otomatis dia akan merasa haus, jadi itu namanya polifagi gitu. Jadi pasiennya terus-terusan merasa haus. Gara-gara dia mau buang air kecil terus, itu gejala pertama. Nah kalau gejala lagi apa lagi nanti sih dok? ada pasiennya juga karena gula darahnya tinggi, tapi tidak bisa masuk ke dalam organ-organnya atau ke dalam sel-sel tubuh, tidak jadi, menerima baik gitu ya? Tidak bisa membuat energi, jadi nanti otak memberi sinyal, tubuh memberi sinyal ke otak untuk makan, jadi terasa pasiennya akan lapar terus gitu ya dok ya? Terus betul. Gitu. Ya,
Terus apa lagi tuh dok? Ada gejala biasanya penurunan berat badan, lalu kesemutan, terutama di ujung-ujung tangan, jari sendi gitu ya? Betul, dan kaki. Kesemutan, kemudian penurunan berat badan itu tadi, sama satu lagi bisa juga penglihatan kabur. Tapi itu kalau yang gejala-gejala itu udah yang biasanya diabetes 1 apa yang lanjutan itu dok? Kalau untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu nggak bisa disamain sebetulnya. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Biasanya gejala-gejala itu tuh ada semua, maupun di diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2. Kalau untuk proses pemeriksaannya nih dok, kalau diabetes itu seperti apa dok? Kalau proses pemeriksaannya sebetulnya kalau untuk pemeriksaannya karena diabetes ini sendiri kan ditandai dengan adanya tingginya kadar gula darah. Jadi pemeriksaan yang paling optimal atau pemeriksaan yang paling disarankan itu pemeriksaan laboratorium, yaitu pengecekan gula di dalam darah. Jadi macam-macam, ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa, ataupun ada juga HbA1c namanya. Terus sama ada tes toleransi glukosa oral. Nah kalau untuk ini dok, kan kita sering banget ya dengar kalau diabetes itu ada komplikasinya tuh kan, ada sama komplikasi. Nah itu gimana sih dok yang penyakit lah udah komplikasi gitu akibat diabetes? Kalau untuk komplikasi pada diabetes ini sebetulnya ada komplikasi yang jangka pendek, ada komplikasi yang jangka panjang. Gitu. Ada jangka, itu gimana tuh dok? Nah kalau untuk jangka pendek sendiri itu sebetulnya lebih bahaya itu yang jangka pendek itu sendiri. Jadi ada namanya penyakitnya ketoasidosis diabetik. Nah itu jadi karena berjangka atau disebut dengan KAD. Gitu ya, boleh dong. Jadi KAD ini sendiri diakibatkan karena gula darah yang terlalu tinggi, nanti tubuh ngerasa kalau misalnya sel-selnya nih kekurangan glukosa, karena kan sel-sel dalam tubuh kita tuh harus kasih terus ya, untuk energi, untuk mereka bekerja itu. Jadi kalau misalnya nanti glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel karena ada kerusakan sel beta pankreas itu sendiri, nanti jadinya tubuh penumpukan gitu ya? Betul, tubuh nanti akan mengolah lemak. Lemak diolah menjadi energi. Nah, lemak yang diolah menjadi energi ini sendiri menyebabkan peningkatan keton di dalam pembuluh darah atau dalam tubuh. Nah, keton ini untuk pembuluh darah atau tubuh dia bersifatnya asam. Jadi keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh terganggu. Nah hal itulah yang menyebabkan yang fatal untuk tubuh. Jadi bisa terjadi sesak nafas, penurunan kesadaran, sampai kematian. Gara-gara diabetes gitu ya. Nah Sana BETV kita akan lanjut lagi obrolan kita, tapi setelah yang satu ini tetap di Obat. Ya, Sana BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obat, obrolan kesehatan. Masih tentang tema kita mendeteksi penyakit diabetes ya dokter ya. Nah, kalau untuk pengobatan nih dok ya, bagaimana sih penata laksanaan atau pengobatan untuk penderita diabetes itu sendiri dok? Kalau untuk penata laksanaan atau pengobatan dari diabetes ini sendiri, yang pertama itu pengelolaan gaya hidup. Paling pertama ya dok ya? Paling utama kesehatan. Terus iya, gaya hidup. Jadi dari aktivitas mungkin lebih dirutinkan untuk olahraga, terus untuk konsumsi atau pola makan itu harus utama. Dengan pasien dengan diabetes berarti yang paling utama pasiennya gula. Tidak boleh, itu dia, gula nomor 1. Gula itu harus benar-benar dibatasin, gula, terus lemak juga. Kemudian ya lebih harus beraktivitas sih, untuk olahraganya mungkin boleh ditingkatkan. Kalau untuk yang kedua itu terapinya obat-obatan oral. Obat-obatan oral, itu obatan apa itu dok? Itu anti diabetik gitu, obat anti diabetes, itu obat-obatan yang diminum oral. Jadi untuk menurunkan kadar gula darah gitu, atau untuk meningkatkan sensitivitas dari reseptor
insulin gitu. Karena itu juga ada pengaruhnya, ada gangguan di situ pada orang penyakit diabetes. Oke. Nah kalau untuk ini seseorang yang dia tuh nggak tahu nih dok kalau gula darahnya tinggi, tapi dia mau coba untuk insulin. Nah insulin itu selalu diperlukan nggak sih dok kalau untuk yang seseorang yang belum akut gitu diabetesnya? Jadi kalau untuk terapi insulin itu sendiri sebetulnya tidak harus, atau itu tuh adalah opsi terakhir dari pengobatan diabetes ini sendiri. Jadi pertama dicoba dengan perubahan pola hidup itu sendiri, kemudian nanti diobservasi gitu dengan ya betul, diobservasi dengan laboratorium, ternyata tidak ada penurunan signifikan, nanti ditambah dengan obat-obatan. Terus setelah ditambah obat-obatan, nanti obat-obatannya pun ada satu obat doang atau dengan kombinasi beberapa obat. Nanti apabila dari obat-obatan tersebut tidak ada menunjukkan penurunan atau masih dengan kadar gula darah yang tinggi, nanti baru ditambahin dengan terapi insulin itu sendiri. Jadi sebetulnya insulin itu opsi terakhir dari pengobatan gitu. Jadi tidak bisa sembarangan dan nggak semua pasien diharuskan untuk terapi insulin gitu ya. Berarti setiap penanganan diabetes itu nggak mesti harus insulin ya dok ya? Oke, nah kalau untuk yang paling dikhawatirkan nih dok ya, seorang dokter kalau dengan gula darah yang tinggi gitu, pasien yang gula darah yang tinggi, apa sih dok? Sebetulnya untuk yang paling dikhawatirkan itu tentunya komplikasi-komplikasi yang terjadi dari si pasien ya dok ya? Karena komplikasinya dari diabetes ini banyak banget. Apa aja tuh dok? Dari mulai pandangan kabur, retinopati, jadi kerusakan pada pembuluh darah retina. Jadi bahaya kan, jadi penglihatan jadi kabur. Dia bisa sampai menyerangnya sampai ke mata, sampai ke saraf, sampai ke ginjal. Jadi filtrasinya dari ginjalnya jadi rusak gitu. Jadi nanti bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal atau bisa juga nanti menyebabkan ujung-ujung jari sakit gitu ya? Sakit, kesemutan, tebas-tebas atau malah terasa kayak terbakar. Oke, nah kalau untuk diabetes ini kan ada yang kering, ada yang basah. Itu gimana sih dok? Kalau misalnya yang kering dan yang basah itu tuh sebetulnya dilihatnya dari ini ya, dilihatnya dari komplikasinya itu sendiri. Jadi biasanya kalau untuk yang basah itu komplikasinya dia udah mencapai kerusakannya tuh pada pembuluh darah perifer, jadi ujung-ujung kaki dan tangan gitu. Jadi pada orang dengan penyakit gula, apabila dia luka nih, biasanya kan kalau kita terluka tuh bisa di kaki, di tangan ya. Luka, nanti pada orang penyakit dengan gula darah itu karena kadar gula darahnya tinggi, itu tuh menjadi media yang bagus untuk bakteri ataupun jamur berkembang biak. Jadi benar ya dok ya, kalau orang diabetes itu nggak boleh luka gitu ya? Betul, karena penyembuhannya akan lebih susah karena kondisi gula darahnya tinggi. Jadi bakteri, jamur mudah berkembang biak. Jadi mau sembuh infeksi lagi gitu. Betul. Penyembuhannya akan lebih sulit gitu ya. Oke. Kalau untuk udah sulit kayak gitu tadi gimana dok pengobatannya dok? Kalau udah sampai luka kayak gitu? Luka gitu ya. Nanti kalau ya pengobatannya itu nanti sering-sering diberi demam biasanya. Jadi di pembersihannya akan lebih detail lah ibaratnya gitu. Jadi untuk antibiotiknya pun akan lebih dosisnya lebih tinggi. Betul, berarti gitu ya? Akan diganti dengan antibiotik yang ya dosisnya lebih tinggi ataupun dengan yang lebih bagusnya gitu antibiotiknya. Oke, berarti udah spektrumnya lebih luas gitu. Nggak bisa diinsulin lagi berarti kalau yang kayak gitu? Kalau itu tetap insulin. Tetap insulin berarti ya? Dibantu dengan antibiotik gitu. Jadi untuk insulinnya untuk menurunkan kadar gulanya, antibiotiknya untuk luka-lukanya. Oke, kalau untuk tadi kan dokter bilang ya gaya hidup. Nah terus kalau olahraga, aktivitas fisik gitu seberapa penting sih dok untuk mengontrol kadar diabetes dalam tubuh gitu dok? Kalau untuk aktivitas fisik atau olahraga itu sendiri sangat penting sih, kalau untuk terutama untuk orang-orang yang udah terdiagnosis ya. Itu sangat penting karena dari kadar gula darah yang ada
ada di tubuh itu ibaratnya untuk bisa dikeluarkan juga dari aktivitas itu sendiri. Keringetan gitu ya, bisa gitu ya. Dari jogging-jogging tipis kan anak-anak sekarang betul, ya, betul. gitu. Atau nge-gym, jadi gitu. Jadi aktivitas sudah ada penelitiannya, dari aktivitas yang meningkat itu kadar gula darah pun akan turun. Jadi untuk orang-orang dengan diabetes ya ada aktivitasnya harus lebih ditambah, atau olahraganya harus dijaga atau konsisten. Iya. Apalagi kalau anak muda nih dok, sering banget gitu ya nongkrong gitu kan, pasti minumnya yang manis gitu. Pun kalau ngopi itu pasti yang pakai gula. Betul, gitu. pakai gula tambah susu. Cocok ya dok ya. Itu mudah masuk ke gula, ke lemak juga ya dok ya. Oke, berarti kalau untuk makanan-makanan selain gula itu apa aja sih dok yang mengandung gula gitu? Bisa nyebabin Diabetes gitu. ini ya. Jadi sebetulnya kalau untuk jadi gula yang ujungnya akan menjadi gula itu yang karbohidrat dan lemak. Jadi seperti nasi, roti-rotian itu juga ketika masuk di dalam darah dia akan diubahnya menjadi gula. Gitu. Walaupun dia dari awalnya karbo ya dok ya? Betul, jadi karbo itu sendiri yang akan diubah menjadi gula. Jadi nggak harus kita minum minuman manis, jadi itu yang akan menyebabkan tingginya glukosa di dalam darah. Belum tentu berarti. Belum tentu, jadi nasi yang terlalu berlebih atau tepung-tepungan, roti, nah itu juga ketika kita makan, diolah di dalam tubuh, di pembuluh darah akan tetap menjadi gula. Oke, nah sahabat BETV kita akan lanjut lagi ya, tapi setelah pesan yang ini tetap di obrolan kesehatan. Ya, sahabat BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di program obrolan kesehatan. Kita masuk di segmen terakhir ya dok. Oke, kita bahas lagi nih dok untuk pesan-pesan untuk sahabat BETV nih ya mengenai penyakit diabetes. Nah, kalau untuk makanan nih dok, tadi kan yang sudah pasti yang tidak mengandung gula. Nah, makanan yang apa sih dok yang dianjurkan gitu kalau untuk terhindar dari penyakit diabetes? Sebetulnya kalau untuk makanan itu sendiri yang mengandung gula atau karbohidrat itu sebetulnya tetap harus dimakan, cuman dengan porsi yang dibatasi gitu. Jadi tidak bisa over istilahnya gitu. Kalau untuk karbohidrat kan karena emang juga dibutuhin ya untuk tubuh, untuk diolah jadi energi nantinya. Jadi ya paling untuk porsinya yang akan dibatasi. Kemudian kalau untuk makanan-makanan lain yang bagus itu ya protein. Gitu, protein, tapi tidak boleh over juga, karena protein itu sendiri nanti yang akan menyebabkan kalau misalnya terlalu berlebih nanti ginjalnya jadi susah memfiltrasi. Jadi bisa juga makan makanan yang tinggi serat, terutama tinggi serat itu nanti akan mempercepat buah kan tinggi serat, sayur gitu sih kalau untuk yang lebih dianjurkan. Oke, tapi kalau untuk yang penderita diabetes nih dok, kalau gimana sih memonitor kadar gulanya, apa aja sih yang kalau bagus gitu? Penderita ya, untuk penderita ya. Jadi ya itu tadi untuk pemeriksaan laboratorium darah. Jadi dicek gula di dalam darah, dari cek gula darah sewaktu itu tadi. Kalau misalnya untuk itu tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter untuk gula darah sewaktu. Jadi diambil gula darahnya ketika itu juga. Atau gula darah puasa biasanya diambil pagi-pagi. Jadi setelah puasa 8-10 jam nanti gula darahnya diambil, kemudian dicek. Itu untuk nilai normalnya tidak boleh lebih atau lebih dari 126 mg per desiliter. Atau bisa juga tadi untuk HbA1c. Jadi HbA1c ini yang dilihatnya sebetulnya hemoglobinnya, tapi itu nanti yang diambil hemoglobinnya, nanti yang dilihat itu kadar atau rata-rata dari glukosa di dalam darah dalam 2-3 bulan terakhir. Oke, nah kalau untuk penderita diabetes nih dok ya, itu bisa disembuhkan nggak sih dok penyakit itu? Sebetulnya kalau untuk disembuhkan itu pasti sembuh nggak bisa, cuman kurangin gitu ya, dikelola gitu, diseimbangkan. Jadi bagaimana caranya diseimbangkan agar gula darahnya tidak tinggi. Jadi kalau untuk hilang, untuk sembuh tuh kemungkinan tidak bisa. Jadi benar-benar untuk dikelola atau diseimbangkan gitu. Oke, jadi daripada sudah terjadi diabetes nggak bisa sembuh ya dok ya, bisa lebih baik dicegah gitu ya. Benar.
si penyakit pencegahan ini. tuh pasti lebih baik. Betul sekali ya dok ya. Nah kalau untuk yang dilakukan nih ya dok ya, sebelum kita berpergian atau berpuasa bagi penderita diabetes, apa sih yang harus dilakukan? Untuk berpergian dan untuk berpuasa. kalau puasa ya. Sebetulnya kalau untuk berpergian dan berpuasa itu, kalau untuk berpergian biasanya kan kita pengen icip-icip kuliner nih. Betul. Ya. Kalau kita berpergian tuh kuliner daerah. Liburan gitu ya. Sayang ya dok ya kalau kita nggak cicip gitu. Sebetulnya itu tuh tantangan banget bagi orang yang menderita diabetes ya, kalau misalnya kita lihat, karena mereka harus membatasi konsumsi makan, terutama karbohidrat dan gula. Sedangkan ketika berpergian, hal itu tuh pasti ya dok ya, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi ya lebih baiknya ya tetap dicicip tapi dengan porsi. Takarin ya dok. Betul, ditakar, dan jangan lupa obat-obatannya dibawa. Betul kan, obat-obatannya dibawa, atau apabila ada terapi insulinnya dibawa gitu. Kalau untuk yang berpuasa sih tetap dengan porsi makan dia biasa, cuman pada waktunya kan diganti, jadi dari sahur ke buka gitu. Jadi kalau untuk yang berpuasa sih tidak masalah sebetulnya, asal porsinya tetap sesuai, diimbangin ya, betul, dan obat-obatannya pun juga tetap ditantang. Nah untuk Sanak BE TV nih dok, kapan sih sebaiknya pemeriksaan diabetes gitu? Pemeriksaan diabetes ya, sebetulnya kalau untuk melakukan pemeriksaan itu lebih baik terutama ya? untuk kita yang masih muda ini, yang sudah tahu tapi masih ya. yang sudah tahu faktor resiko tadi, sudah sepertinya saya udah lakuin nih gitu. Nah itu tidak salahnya untuk dilakukan pemeriksaan ringan aja, gula darah sewaktu. Jadi ditusuk di sini untuk dilihat berapa sih nilai glukosa dalam darah. Itu tuh untuk orang-orang yang emang belum ada tanda dan gejala ya, untuk 1 tahun sekali pun tidak masalah. Atau kalau misalnya udah ada tanda dan gejala nih dari faktor resiko atau dari tanda gejala yang kita obrolin tadi, ya boleh segera dilakukan pemeriksaan aja sih untuk pemeriksaan gula darah. Jadi apabila udah tegak diagnosisnya, nanti kan pengobatan dan pengaturan pola hidupnya akan lebih mudah untuk dideteksi. Oke, kalau kita udah tahu ya dok ya, apakah itu tinggi kah, apa itu kah rendah. Jangan kalau udah rendah tapi masih dimakan. Udah mentang rendah tapi dia sudahlah kan rendah. Iya. Kalau udah kena nanti udah bahaya dok ya. Oke, nah dok, kita nggak kerasa ya udah di segmen terakhir, udah di ujung juga. Nah ini pesan dan harapannya untuk Sanak BE TV di rumah nih dok, mengenai penyakit diabetes ini dok. Kalau untuk pesan dan pesan seperti yang kita udah obrolin tadi, mungkin Sanak BE TV udah bisa ambil kesimpulan nih. Betul. Dari tanda dan gejala dan faktor-faktor yang ada yang sudah kita obrolin dari tadi. Jadi baiknya untuk Sanak BE TV untuk melakukan pencegahan sedini mungkin dari apa yang kita obrolin tadi, seperti menjaga pola makan, menjaga pola hidup, kemudian aktivitas pun seperti olahraga gitu boleh ditingkatkan. Nah nanti hal-hal itulah yang akan dapat mencegah si diabetes ini sendiri gitu. Jadi ayo ubah ke pola hidup sehat. Oke, jangan sampai udah kena ya dok ya. Jangan sampai udah terdiagnosis baru nanti ubah pola hidup, baru nanti mau olahraga gitu ya. Jadi lebih baik pencegahan di awal. Betul sekali. Dan juga untuk tes gula darah tadi ya, nggak apa-apa ya, setahun sekali. Betul, gitu ya. Paling enggak setahun sekali, atau kalau misalnya emang udah usia lanjut di atas 30, mau 6 bulan sekali boleh. Kemudian kalau misalnya nanti udah di atas 45, 3 bulan sekali boleh. Atau nanti apalagi kalau untuk pasien yang sudah terdiagnosis, nah itu diusahakan bisa tes gula darah mandiri di rumah karena ada alatnya kan. Oke dokter, terima kasih dokter sudah menemani episode kita pada hari ini. Nah Sanak BE TV, tak terasa waktu kita sudah habis, maka dari itu saya dan tim mohon pamit undur diri. Tetap saksikan terus channel BE TV. Saya Septia Rosadina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya BE TV Bekas.